Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo. Jumpa lagi di Jumaring Nuyur. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti petani yang sedang memanen salak Pondo, Bolo ya. Di mana keseruannya? Yuk kita ikuti perjalanan Jumaring Nuyur selengkapnya, Bolo ya. Yuk, check it out. Oke, Bro, sebelum kita langsung mereview kebun salaknya, seperti biasanya saya akan menyapa teman-teman semuanya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya, Bro ya. Nah, untuk perjalanan kali ini kita awali yaitu memasuki kebun salak Bolo ya. Jadi di sini saya lagi menyepil kebun salak milik Pak Joni Bolo. Nah, di sini ada salak Pondo Bolo ya. Nah, salak Pondo kebetulan beliau ini lagi mau memanen salak Pondo Bolo. Nah, ini sebelum kita menemui para pekerjanya, ayo kita keliling-keliling sambil mereview tanaman-tanaman salak Pondo yang ada milik Pak John ini Bolo ya. Jadi seperti inilah keadaan salak Pondonya Bolo. Jadi salak Pondo di sini dikasih pupuk seperti ini Bolo, dengan perbandingan pupuk untuk satu sak pupuk ini untuk dua tanaman salak Pondo Bolo. Nah, ini luasnya sekitar 1 hektar Bolo. Oke Bolo. Dan untuk pemupukannya pun dilakukan setiap 6 bulan sekali Bolo. Jadi 1 tahun 2 kali. Seperti inilah. Ayo kita langsung menuju ke abang-abangnya ini Bolo. Untuk pemanenannya sendiri dilakukan setiap 2 minggu sekali Bolo ya. Jadi setiap 2 minggu sekali panen. Oke. Kilo-kilo. Apa sih ngalek ya? Ya orang masalah. Ciro Lu ya. Oke, Bolo, cara seperti inilah cara memanen salak Pondo Bolo ya. Nah, berapa babon ini babon? Satu ngondone pirang apa? 2 minggu sekali ya. iya. Dengan pemanenan 2 minggu sekali Bolo ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kita melakukan pemanenan. Nah. Enggak ada nang truk bolo. Masuk Bolo. Boleh tepang ini lho. Ya mantap. Sayangi. Ini mari untuk pinginane. Baik. Dan salak Pondo di sini dilakukan perkawinan juga Bolo. Jadi sebelum berbuah seperti ini biasanya Pak Joni setiap 3 hari sekali melakukan mengawinkan salak Bolo. Jadi beliau ini setiap 3 hari sekali keliling untuk mengawinkan buah salak. Ini salak Bolonya sangat lebat dan sangat besar-besar sekali Bolo ya. Nah, caranya tinggal segrek seperti ini aja Bolo. Jadi seperti inilah cara-cara mengunduh salaknya Bolo.
selesai bolo. Nah, inilah hasil akhir dari kita memanen salak tadi bolo. Nah, hasilnya seperti ini bolo ya. Nah, ini setelah dikumpulkan sini menunggu atau tengkulaknya datang bolo. Jadi di sini kita setelah selesai memanen kita biarkan di kebun bolo. Jadi ntar para pengepul udah datang ke kebunnya sendiri bolo, tanpa kita harus membawa pulang. Jadi tidak langsung bawa pulang, tapi langsung ditarik ke kebun. Nah, ntar kalau sudah selesai seperti ini diambil ama tengkulaknya bolo menggunakan mobil. Ini sambil menunggu jemputan apa tuh tengkulaknya datang ini bolo. Jadi seperti inilah proses panen salaknya bolo ya. Ayo terus. Hop. Ini bolo mau mengangkut salaknya bolo. Nah, panen salak bolo. Sopo? Sing nyeneni sopo? Tolip ah. Oh. Waduh Kang. Lah iki dalane tolip. Kang Edi nggo rokok kan. Nah, setelah tengkulaknya datang, kemudian ini proses packing bolo ya. Ya, jadi packing dan penyortiran bolo. Jadi salak dibeda-bedakan menurut jenis ukurannya bolo. Jadi yang pakai gagang seperti ini dipisahkan sama yang intinya yang protolan atau yang lepas dari tangganya bolo. Biasanya kalau yang lepas dari tangkai ini tidak tahan lama bolo, beda sama yang masih ada tangkainya bolo, atau istilahnya di sini menyebutnya dompolan bolo. Jadi seperti inilah proses salak ketika kita panen bolo ya. Jadi setelah dari kebun kita memetik dari pohon, lalu diambil tengkulak, dipisahkan menurut ukurannya bolo. Jadi di packing seperti ini. Nah, rencananya ini mau dibawa keluar kota bolo, dan ada dibawa ke Denpasar, Bali, ada dibawa ke Surabaya, itu ya dibawa ke kota bolo. Jadi seperti inilah prosesnya bolo. Jadi disortir menurut jenis dan ukurannya bolo. Dari situ biasanya kalau untuk salak itu ABC bolo. Untuk yang A itu yang ukuran super, yang B itu ukuran sedang, sedangkan yang C adalah yang kecil-kecil bolo, yang krill. Itu pun harganya udah beda-beda bolo ya. Jadi seperti inilah proses ketika di daerah kami, di daerah Pronojiwo ini kalau sedang panen salak bolo. Dan seperti ini dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Jadi untuk teman-teman yang kalau bermain ke Pronojiwo bisa mencicipi khas daerah Pronojiwo ini bro. Jadi buah salak pondo. Di sini mayoritas penduduknya itu menanam salak pondo bro. Jadi seperti ini kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan warga di sini bro, karena di masyarakat di Pronojiwo ini mengandalkan pertanian salak pondo ini bro ya. Jadi mayoritas penduduknya adalah bertani salak pondo. Jadi untuk teman-teman kalau datang ke Pronojiwo bisa mencicipi salak khas Pronojiwo, salak Pronojiwo atau salak pondo Pronojiwo. Ya, seperti ini bro ya. Jadi di packing menurut jenis dan ukurannya. Kalau
biasanya harganya pun kalau beli di petani seperti ini lebih murah bolo, jadi lebih fresh juga lebih murah dibanding kalau udah di kota bolo, harganya udah relatif mahal. Kalau di sini kalau salak masih segar seperti ini paling mahal kalau dari petani itu sekitar Rp5.000 bolo. Itu pun kalau salak mahal. Biasanya kalau lagi panen raya bolo, salak cuma berharga Rp2.000 bolo. Jadi kalau pas biasanya kalau panen raya itu antara bulan Desember Januari itu biasanya salak di Pronojiwo ini panen raya bolo, itu dipastikan harganya akan hancur, jadi akan murah banget. Jadi kalau bulan-bulan itu biasanya di Pronojiwo lagi panen raya salak bolo ya, jadi harganya pun gak ada harganya bolo. Kadang kalau udah musimnya salak pondo bolo, kalau ya bulan-bulan seperti ini antara bulan 7 sampai 8 seperti ini harganya relatif mahal bolo. Tapi menjelang tahun baru atau setelah tahun baru biasanya udah dipastikan salak itu murah banget bolo kalau di Pronojiwo ini. Kalau di kota masih mahal bolo, tapi kalau di Pronojiwo ini biasanya bulan Januari itu panen raya bolo ya, jadi harganya pun relatif lebih murah bolo kalau pas panen raya seperti itu bolo. Nah, seperti inilah keseruan-keseruan saat panen salak bolo ya. Dan ini mudah selesai, jadi video ini pun berakhir sampai di sini bolo. Oke bolo, jadi demikianlah video singkat untuk kali ini. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen agar Jumari bikin video-video menarik lainnya. Oke bolo, cukup sekian video untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani Indonesia. Ciao.